mengingatkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Tuhan Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia
menjadi contoh dan teladan kepada bisa. Bukan saya bisa. Dengar dia panggilnya masa. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia
dia cuci piring di restoran untuk biaya kuliah. Antar orang cuci piring, jadi perjuangannya gak tanggung-tanggung. Kadang kalau kami di keluarga kan suka berjoke ya, bergurau bahwa bapak kalau ngasih uang ke sekolah STT KSM ya, tapi kepada anaknya yang satu ini yang perempuan enggak, dia tangguh, dia cari uang sendiri. Jadi saya sering memberikan suatu motivasional kepada mahasiswa-mahasiswi teologi agar saudara itu harusnya merasa diberkati Tuhan. Ya, ada yang membiayai. Kalau adik saya sendiri mati-matian dia cari uang. Kalian tinggal duduk manis, makan minum, belajar aja susah, kerjain juga susah. Itu sangat mengesalkan sebenarnya. Jadi kalau saya melihat anak mahasiswa pacaran, langsung saya keluarkan. Kalian harus tahu karena saya kesal. Enak sekali kalian ini hidup. Ya, dibiayai dan menikmati kasih sayang Tuhan, tapi saya anak-anaknya hidup. Adik saya berjuang mati-matian. Itu selalu menjadi satu dorongan kepada mahasiswa-mahasiswa agar menghargai kasih setia Tuhan. Pemeliharaan Tuhan bagian saya ini luar biasa. Dia mengalami pemeliharaan Tuhan, hidup di Amerika dari tahun 2000, ketemu sama seorang lelaki bule yang kalau bule itu kalau kami laki-laki bertiga ini, pertama dia bilang saya pacaran sama bule, wah mau kami kerjain, kami mau kasih ospek dulu ini bule kan? Karena di dalam otak kami bule itu terkenal dengan kehidupan yang bebas. Kami tidak segampang itu menyerahkan adik kami kepada laki-laki yang bebas-bebas dan bisa semena-mena sama adik kami. Namun puji Tuhan, bulenya ini bule yang lebih taat Tuhan dari saya dibanding saya.